mengungkap dampak bullying di kampus, luka psikis, prestasi terganggu, dan risiko kesehatan mental. Apakah kamu tahu, bullying di kampus itu lebih dari sekadar candaan atau perundungan biasa? Di balik tawa dan keramaian kampus, banyak mahasiswa yang menanggung luka psikologis yang dalam, sampai harga diri mereka hancur, motivasi belajar runtuh, dan kesehatan mentalnya terganggu. Video ini akan membuka mata kita tentang bagaimana bullying bisa menghancurkan hidup seseorang secara perlahan, dan apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dan teman-teman kita. Bullying di kampus adalah tindakan berulang yang bersifat kasar atau merendahkan, baik secara fisik, verbal, maupun sosial. Biasanya terjadi di lingkungan pendidikan tinggi, di mana pelaku berusaha menekan korban. Meski sering dianggap biasa atau bagian dari proses pendewasaan, bullying sebenarnya membawa dampak serius yang bisa menghancurkan mental dan masa depan korban secara perlahan. Korban bullying sering mengalami penurunan harga diri yang drastis. Mereka mulai merasa bahwa mereka tidak berharga dan tidak mampu melawan perlakuan buruk yang diterimanya. Seiring waktu, korban bisa mengalami learned helplessness, yaitu kondisi di mana mereka merasa pasrah dan percaya bahwa usaha apapun untuk mengubah keadaan tidak akan berhasil. Akibatnya, mereka menarik diri dan kehilangan semangat berinteraksi. Bullying menyebabkan stres berat yang memicu berbagai masalah emosional seperti kecemasan dan depresi. Korban sering merasa takut dan selalu waspada akan serangan berikutnya. Trauma psikologis yang muncul bisa membuat korban sulit berkonsentrasi, tidur terganggu, dan merasa kesepian walau dikelilingi banyak orang. Rasa takut dan stres yang dialami korban bullying membuat mereka sulit berkonsentrasi dalam belajar. Motivasi untuk mengikuti kelas dan mengerjakan tugas menurun drastis. Banyak korban yang akhirnya absen kuliah untuk menghindari pelaku atau situasi yang menakutkan, sehingga prestasi akademiknya menurun dan partisipasi dalam kegiatan kampus berkurang. Pelaku bullying sering menggunakan intimidasi untuk menegaskan dominasinya dalam kelompok sosial. Mereka mencari posisi lebih tinggi dengan membuat orang lain merasa kecil. Fenomena bullying ini kerap berulang dalam pola sosial kampus, di mana senior yang pernah menjadi korban dapat melampiaskan pada junior sebagai cara meneguhkan status. Tekanan dari teman sebaya membuat banyak mahasiswa enggan untuk membela korban bullying karena takut menjadi sasaran berikutnya. Fenomena ini disebut bystander effect, di mana sikap diam dan tidak peduli justru memperkuat pelaku dan memperparah penderitaan korban. Korban bullying seringkali adalah mahasiswa yang kurang memiliki keterampilan sosial atau berbeda secara identitas, seperti mahasiswa baru, minoritas, atau yang cenderung pendiam. Pelaku memilih target yang dianggap lemah atau tidak akan melawan, sehingga risiko menjadi korban lebih tinggi bagi mereka yang tampak berbeda atau kurang dukungan sosial. Pelaku bullying sering memiliki karakteristik psikologis, seperti empati rendah dan kebutuhan untuk mengendalikan atau menyakiti orang lain. Banyak pelaku yang tumbuh dari pengalaman masa kecil penuh kekerasan atau pola asuh abusif yang mempengaruhi perilaku agresif mereka di lingkungan sosial kampus. Bullying juga bisa muncul akibat iri hati atau persaingan akademik, di mana mahasiswa berprestasi dijegal atau dijauhi oleh teman seangkatan. Persaingan yang sehat berubah menjadi konflik dan pengucilan, yang merusak lingkungan belajar dan mental korban. Jika bullying tidak diatasi, korban bisa mengalami trauma kompleks, hilangnya rasa percaya pada orang lain, dan rasa aman di lingkungan pendidikan. Banyak korban akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah karena tidak mampu menghadapi tekanan psikologis yang terus-menerus. Pelaku bullying juga tidak lepas dari konsekuensi. Mereka cenderung memiliki masalah perilaku dan sosial yang lebih serius di masa depan. Seringkali pelaku sulit membangun hubungan yang sehat dan berisiko terlibat dalam perilaku kriminal atau antisosial. Beberapa korban mencoba coping positif dengan mencari dukungan sosial atau melapor kepada pihak berwenang.
Tapi sayangnya, tidak sedikit yang memilih coping negatif seperti menarik diri, menyalahkan diri sendiri, atau menggunakan alkohol dan narkoba sebagai pelarian. Bullying tidak hanya terjadi antar mahasiswa, tapi juga bisa dilakukan oleh dosen yang menggunakan posisi kekuasaannya untuk mengintimidasi. Korban bullying oleh dosen sering mengalami trauma yang dalam, hilangnya rasa percaya diri, dan kehilangan motivasi akademik, bahkan hingga trauma jangka panjang. Di Indonesia, norma menghormati senior dan dosen membuat mahasiswa enggan melaporkan bullying karena takut dianggap tidak sopan atau mengganggu harmoni. Berbeda dengan budaya Barat, yang cenderung lebih terbuka dan tegas dalam menuntut perlindungan terhadap korban bullying. Intervensi yang tepat sangat penting untuk membantu korban mengatasi trauma dan membangun coping yang sehat. Kampus harus menyediakan lingkungan yang aman dengan program pencegahan bullying, edukasi, dan layanan dukungan psikologis yang mudah diakses. Bullying di kampus bukan masalah sepele. Ia meninggalkan luka yang mendalam, baik secara psikologis maupun sosial. Memahami mekanisme dan dampaknya adalah langkah awal untuk mencegah dan membantu korban agar mereka dapat bangkit dan meraih masa depan yang cerah. Jika kamu atau temanmu mengalami bullying, jangan diam dan menahan sendiri. Segera cari bantuan dan laporkan kepada pihak kampus atau profesional. Bersama kita ciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan mendukung kesehatan mental setiap mahasiswa. Ingat, kamu tidak sendiri.